Kita ngopi dulu teman-teman. Nyantai. Nah, untuk Abraja nih, kondisi pandemi sekarang nih ya. Nah, sekarang buat lu ada nggak sih perbedaannya masa sebelum pandemi sama pandemi, kondisi kayak gini? Buat kehidupan lu gimana tuh? Ada nggak perbedaannya? Jelas-jelas kalau perbedaan pasti ada sih bang ya. Masalahnya kan walaupun nggak ada pandemi, ya kita kan pasti terus berbeda gitu bang. Apalagi bertambah umur, bertambahnya pembelajaran hari ke hari pasti berbeda. Cuman lebih kepada ada sesuatu yang dirubah gitu bang. Perubahan yang berasa sama gue yang kayak sekarang kayak kebijakan wajib masker lah dimanapun kau berada gitu. Jadi yang menurut gue kan dulu dengan persepsi orang kalau ngobrol itu lihat mulut, lihat muka, sekarang cuma lihat mata doang. Ngobrol ketutup sama masker ya kan, kayak gitu-gitulah. Jadi ada yang berubah gitu di sehari-harian gue. Terus yang biasanya mau kemana-mana gue nongkrong, ngopi sama temen gampang, sekarang banyaknya kebijakan-kebijakan yang nggak boleh kerumunan, nggak boleh banyak-banyak orang, nggak bisa bepergian jauh. Ya jangankan buat nongkrong sama temen ya, atau ketemu dengan pacar atau kekasih gitu bang. Ya kayak gue buat pulang ke keluarga aja lebih jadi impactnya berat banget. Kayak keluarga bilang ya udah ngapain lah kamu pulang ke rumah, udah diam aja di sana gitu aja. Kita masih bisa komunikasi lewat HP, ya nggak kena banget kan gitu bang, maksud gue kayak gitu. Jadi kalau perbedaan sih sangat berbeda, cuman banyak perubahan yang harus emang gue adaptasikan kembali dalam keadaan sekarang. Kerja kita banyak peraturan yang WFH, itu dibilang nyantai, dibilang enak-enak, cuman takutnya menjadi habit kebiasaan terlalu santai. Pada suatu waktu kita mendapat kerjaan pressure lagi dengan yang banyak, menjadi kelabakan gitu diri kitanya, cepet lelah, cepet capek karena udah kebiasaannya nyantai itu bang. Perlu nyesuaiin lagi. Nyesuaiin lagi. Tapi ya namanya manusia kan harus pinter-pinter menyesuaikan dengan keadaan. Iya benar-benar. Gitu. Tapi ngomong-ngomong tadi satu tuh yang gue ingat. Sekarang orang ngeliat mata doang ya. Iya. Kayak gini nih. Terus lu ngeliat mata. Lu tebak hidung gue segede apa nih? Mulut gue kayak gini kan jadi bingung ya. Lagi kalau mau kenalan sekarang bingung nih. Karena di maskerin nih tebak-tebak buah manggis nih. Makanya kan sekarang ada identik gini bang. Kecantikan dan kegantenganmu ketika memakai masker gitu. Jadi betul. Ketika memakai masker ketika memakai masker tuh kayak merasa cantik dan ganteng gitu bang. Tapi pas buka masker ya persepsi lah. Yang tadinya misalnya kegantengannya 90%, buka masker. Dia ya alam gimana penilaian masing-masing lah. Aduh. Berarti harus sekarang tuh plusnya itu dalam kondisi sekarang kita bisa menganalisa wajah orang. Semakin jadi kita, tepat menganalisa wajah orangnya pada jadi masker. Jadi kita sekarang banyak praduga. Bang. Banyak mempraduga, wah ini menarik apa enggak sih ini orang gitu sekarang. Kalau sekarang lebih kayak gitu ya kan. Kadang bingung juga. Karena kan kalau lihat mata dong, menarik nih, pas buka ya. Gitu. Alhamdulillahnya kalau sesuai dengan ekspektasi. Kalau jadi persepsi beli kucing dalam karung mungkin bisa bang. Bisa ya. Bisa. Oke, itu dari Abraja teman-teman, kayak gitu tuh kondisi pandemi dan sebelum pandemi. Adaptasi perlu, pressure juga tinggi emang. Nah, kalau misalnya kita setelah pandemi ini terus kita normal lagi, ya otomatis kita adaptasi lagi kayak kehidupan awal lagi, normal. Ya kayak belajar lagi tuh bang. Dari kita bayi itu biasanya udah dididik buat ngerangkak, tiba-tiba disuruh lari cepet kan capek gitu bang. Harusnya kan step by step. Nah kita keadaan covid ini kayak dari lagi nyantai, ini lagi jalan santai, tiba-tiba disuruh sprint gitu, kaget semua orang jadinya gitu kan. Ada apa nih, kaget gitu. Oke, Abraja, itu dari Abraja nih teman-teman, kehidupannya dari sisi pandemi. Nah kalau Arijal gimana nih? Nih gue flashback dulu nih, gue masa kuliah sama Abraja kan nggak ngerasain pandemi waktu kuliah ya. Betul. Nongkrong lancar setiap pulang dari kuliah atau dari kelas. Ya. Terus
ketemu teman-teman sering belajar juga ketemu dosen kan langsung tuh, beda sama yang online. Betul. Kita nggak tahu nih rasanya gimana, apakah lebih efektif atau enggak lewat online sama tatap muka langsung. Terus apa namanya, nggak mau deh gua, tadi gua mau sombong nih. Apa tuh? Bisa dipastikan tatap muka sama online kan kayaknya lebih inian kita ya Jay. Lebih paham materi lah, tapi nggak tahu juga sih mungkin kecerdasan anak yang umuran kayak Rizal, Kecuali kalau di lahir udah dikasih anugerah pintar bang, Waduh. itu Dan mau belajar. ya dan mau belajar. Dan mau belajar. nggak masalah ya. Kalau kita kan ini bang, apa namanya, generasi mager. Tapi generasi sekarang identik generasi rebahan, Abang. Oh gitu. Gitu. Iya. Generasi rebahan dikasih pandemi, buset, cocok banget. Oh gitu. Iya, cuman kalau masalah Gimana, dibilang Ijal ngalamin offline juga tuh satu semester. Cuman lebih ke bukan masalah paham enggak paham materinya sih Abang, itu tergantung orang ngembangin di luar, nyari-nyari lagi, belajar lagi. Karena kalau di kelas pun ya dosen hanya selintas kan, hanya garis besar yang akan dipelajari. Jadi kalau masalah lebih nyampe enggaknya, banyak orang sih pendapat dari teman-teman kan nggak efektif nih belajar dari rumah, kurang kena katanya, feelnya nggak dapet. Sebenarnya gimana anaknya juga sih, sebenarnya di kelas pun dosen menyampaikan PowerPoint yang sama, isinya juga sama aja sebenarnya, tinggal dipelajari lebih lanjut, dipraktekkan juga itu gimana masing-masing. Cuman yang jadi keresahan sih biasanya masalah nongkrong bareng, ngelihat fisik manusia secara langsung gitu bang. Kalau ngelihat cewek pun langsung kan lebih indah kan gitu. Oh ini lewat Zoom ya? Iya, cuman muka doang segini. Kan lucu, unik-unik juga bang, ngelihat wisudawan, atasnya pakai toga gitu, pakai topi, bawahnya pakai kolor. Soalnya kelihatan cuman sedada doang. Iya. Itu sih. Iya, kalau lihat. Jadi banyak candaan-candaan juga di Lebih rentan manipulatif ya. Iya. Ya kan, lebih rentan jadi manipulatif. betul, gitu. jadi lucu-lucuan juga, terus pakai background, terus pakai ada yang edit yang pintar-pintar itu, mukanya bisa ditampilin nih bang, bentuk rekaman, orangnya tidur. Iya. Nah itu orang-orang yang iseng-iseng banyak yang kayak gitu tuh, Trik-trik gitu. trik-trik gitu, Jadi orang-orang sekarang tuh makin cerdik ya. makin cerdik. Apa licik? Iseng sih bang itu. Oh iseng. Iseng sih. Keisengan yang Iseng. berfaedah buat diri kan. Iya. Manfaat buat diri sendiri ya. Tapi dia bisa ngelakuin multitasking lah ya bang. Dia bisa sambil kuliah sambil Ngurus adek. ngebantu di rumah. Itu jadi banyak yang bisa dipegang itu. So, adanya masih bayi dia sambil bikinin susu belajar Iya, gitu ya. dosen pun seperti itu. Di rumah sering kali keganggu anaknya yang masih bayi, ngasuh lah bang. Masuk ya. Plusnya di situ ya. Iya. Iya, dosen maklum dan mahasiswa juga maklumin. Oke. Terus apa lagi Jal? Kira-kira Jal yang menurut Jal pengaruhnya di kehidupan Jal nih di kuliah? Paling apa ya sih bang? Karena ya ekspektasinya masih ya dibilang sesuai ekspektasi ya enggak sih ya, karena dulu ya ekspektasinya di kuliah katanya kebebasan kayak gitu, kebebasan nongkrong sana sini. Ya sekarang terbatasi lah oleh pandemi ini, kita nggak bisa kemana-mana, nggak bisa nongkrong kayak gitu. Jadi Ya terbatas dibilang Bang Braja anak rantau, Ijal juga sekarang di Ciputat rantau juga Bang. Ketika teman-teman sekarang masa pandemi nggak bisa keluar, seenggaknya mereka punya lingkungan teman sekampungnya. Nah kalau kondisi Ijal kan di sini nggak punya teman sekampung nih, mau lari kemana mainnya gitu. Makanya ke kosan Abang Braja. Iya. Oke. Nanti kita ada next lagi nih, kita ngobrol-ngobrol Oke. ya. Di closingan harapan Ijal gimana Jal untuk kondisi kayak gini, terus gimana buat teman-teman juga Masalah akademik gitu ya. akademik kah, atau harapan Ijal tentang
kondisi sekarang. Oke, ya walaupun intinya sih Bang, walaupun nggak bisa ketemu, ya kita juga difasilitasi teman-teman punya HP juga, komunikasi juga masih bisa disalurkan. Terus ya manfaatnya juga, dibilang ada manfaatnya Bang. Kita birokrasi dan sebagainya waktu itu offline harus jalan kaki naik bis dulu ke kampus untuk ngurus persuratan dan sebagainya, sekarang dituntut online, bisa digital, bisa lebih cepat Bang. Kita dituntut digital, sebenarnya ada manfaatnya, dituntut untuk birokrasinya lebih cepat lagi. Ngurus surat kan sekarang nggak perlu ke TU Bang, bisa langsung digital. Sekarang juga pertandatanganan dan sebagainya nggak perlu ketemu, juga bisa secara online. Nah ini membuat birokrasi tersebut lebih cepat lah. Lebih cepat ya, lebih justru cepat. ya kalau kayak kondisi kayak gini ya. Oh gitu. Nah, kalau Abraja harapannya gimana Abraja? Kalau harapan gua sih ya lebih kayak dengan kategori orang-orang umum lah, biarkan pandemi ini cepat berlalu. Iya, Gitu. Cuman lebih kepada kalau gua menuntut diri gua untuk kayak menerima penyakit ini ya seperti penyakit-penyakit yang lain gitu Bang, kayak ya adanya penyakit diabetes, ada penyakit tipes, flu, batuk, pusing, ya udah kayak menuntut ya itu gitu, ada penyakit baru ya udah lebih kepada gua harus mengawas dirinya, lebih jaga-jaganya lagi kan gitu aja paling. Dan ya gua karena terbiasa dengan mungkin generasi kita generasi rame gitu Bang ya, ngumpul gitu, terus terbiasa sosial, jadi kayak rindu aja gitu Bang. Kadang rangsangan pertemuan tuh emang penting gitu untuk kita lebih kategorinya itu lebih ya paham akan apa gitu kan, karena kan kita itu hidup bersosial gitu, ketemu ngobrol gitu aja sih. Karena kalau dialatin dengan digital tuh ya feelnya kurang aja gitu Bang, gua ngerasa gitu. Enak ketemu ya, kayak Enak gini emang ngobrol ketemu ya, asik. ngobrol asik gitu, santai ya. Sakit ya yang gua itu sekarang malah lebih sedih gitu Bang, karena image kita kan dulu dari kecil sampai dewasa ini mungkin mendengar orang sakit itu kan kita harusnya melongo gitu, memberi support gitu kan. Tapi sekarang kedengar wah kamu COVID malah jauh gitu Bang, bukannya disupport buat sehat malah dijauhi. Jadinya sekarang udah mah kena sakit terus kena beban sosial mental gitu Bang, jadi tambah stres ya. harusnya kan ya udah terimakan saja gitu, ada penyakit baru dengan kategorinya yang sekian apa beberapa itu gitu, kendalanya gini-gini gitu ya. Awal mulanya penyakit kayak gini-gini ya udah kayak terimain aja gitu Bang, karena ya itu gua bilang harusnya kan orang sakit tuh disupport biar cepat sembuh gitu, ini malah dijauhi, dijudge mental gitu, dijudge wah lu COVID jauhi, ya jangan ketemu gua lu, isolasi mandiri. Ya sedih aja gitu Bang gitu, apakah emang harus sedemikian rupa gitu. Itu aja kalau gua harapannya ya lebih iyalah ngobrol-ngobrol lagi gitu kawan-kawan. Ibaratnya kita ketemu nggak masalah ya, maksudnya tetap protokol kita jaga. Iya, protokol kita jaga. Nah, satu lagi nih, tadi mau closing tapi ada pertanyaan juga satu lagi buat Rizal sama Abraja. Apa tuh namanya? Kondisi kayak gini nih. Abraja untuk menghindarin COVID ini gimana sih biar tetap sehat, tetap bugar, tetap ini pikiran tetap relax apa gimana Cak? Ada cara trik-trik sendiri nggak buat Abraja nanggulangi ini? Menanggulangi penyakit ini gua sih pertama banyakin minum air putih Bang. Oh, air putih tuh teman-teman. Air putih, gua tidur yang cukup gitu Bang. Tidur cukup ya? Cukup. Makan ya kalau lapar ya makan gitu. Gitu aja ya. Tetap mandi kalau kegerahan gitu, kalau kotor ya mandi. Cuman lebih kepada itu, balik kepada menuntut diri, sugesnya gitu Bang. Suges ya. Nah, jadi ya kalau gua emang kayak suplemen vitamin itu mungkin beberapa orang perlu gitu. Terus
yang kayak sekarang lagi trending susu beruang gitu kan, padahal dari zaman dulu susu beruang nggak laku, dengan sekarang produk susu beruang, waduh, tahu gitu gua nyimpen saham bang di susu beruang. Makanya itu fishing perlu juga. Iya, jadi lebih kepada suges diri sih bang, kayak kalau gua memikirkan diri gua sehat, insya Allah sehat gitu bang, dan aplikasi apa yang gua lakuin ya tetap menjaga kesehatan. Kayak kita tahu ketika diri kita lemah gitu, kita tahu ketika diri kita akan sakit ya, dan kita tahu harus melakukan apa ketika itu terjadi gitu. Oke, berarti kita pahamin diri kita dulu. Nah gitu ya, jadi ya. Nah sekarang kan ya gimana orang nggak suges bang, tiap hari dejelennya mati aja di berita ya, lama-lama kan kayak orang-orang bilang ya brainwash, ketika kita sering banyaknya pepergian di udara mungkin bersuges bahwa mati itu jatuh dari pesawat gitu, dengan yang seringan di laut bahwa jatuh itu tenggelam, seringan di darat jatuh itu kecelakaan. Ya gua kalau keseringan di kosan bisa juga bang meninggalnya di kosan gitu kalau sugesnya gua gitu. Tapi kenapa nggak kita rubah kayak gua sehat gitu, ya kan, mati mah emang udah diatur, sudah ditentukan, ya udah nggak usah ditunggu, tinggal bagaimana untuk menuju situnya, mau ngelakuin apa aja lo sampai ke tahap sana gitu doang buat gua mah. Jadi sugesin dirinya ya positif aja sih bang, jadi positif nah, thinking ya, karena kan hal-hal yang buruk gak boleh dilarang sama Allah. Waduh, itu jangan berprasangka dan jangan berburuk sangka kan gitu. Oh tuh teman-teman tuh jangan buruk sangka, apalagi sama kita bertiga deh. Iya kayak gitu. Cuman siraman sentuhan wanita perlu bang, buat imunitas tinggi itu perlu. Jadi yang berumah tangga ya semoga lebih harmonis gitu, suami dan istrinya lebih menjalin rangsangan berdua gitu. Yang jomblo ya balsem ada. Karena butuh bang imunitas dalam adrenalin cinta itu ya? Orang perlu doh. Emang ada ilmunya sih ya. Iya. Ada ininya lah. Jadi ada. Kesehatan itu dibumbui cinta itu emang perlu gitu. Jadi kita secara naluri bahwa gitu, imunitas itu tinggi di percintaan bang sebenarnya. Oh, nah tuh teman-teman tuh yang percintaan lagi hancur, lagi covid juga, ya udah dah jangan sampai mati karena itu ya. Ya. Masih ada Ome TV. Ome TV. Wah. Sponsor kita banyak banget ya. Yang susu beruang, Ome TV dan apa lagi nih. Tapi kita sekarang lagi minumnya kopi. Kapal terbang. Kita ngopi dulu. Kalau Jal gimana Jal? Harapannya Jal? Yang pertama sih ya jangan lebay sih bang. Jangan lebay, bener tadi sepakat sama Bang Braja juga. Gimana ceritanya sih bang, jadi masalah ya batuk dulu juga udah ada batuk gitu bang, makanya ya jadi canggung juga yang Ijal bilang sekarang kentut lebih dihargai daripada batuk itu. Jadi mau batuk tuh nahan tuh malu-malu, jadi harus sembunyi dulu tuh. Jadi kalau sekarang ada tempat sampah berarti harus ada tempat batuk nih kalau sekarang. Iya betul. Diskriminatif berarti. Iya, yang benar tadi berita juga banyaknya termasuk ya tetangga-tetangga Ijal di kampung Sumedang ya meninggal pada latar belakangnya punya penyakit yang berat juga. Tapi karena keluar dari rumah sakit Ijal juga nggak tahu ya kalau benar atau enggaknya ya COVID gitu. Yang penting sih mental sama pikiran yang positif aja. Gitu ya. Kalau obat-obatan enggak juga sih. Ijal nggak terlalu banyak obat-obatan ya. Enggak. Nah tuh teman-teman, ada belajar dari Ijal untuk bertahan hidup. Tapi protokol kesehatan anjuran pemerintah tetap dijaga juga. Hand sanitizer, masker. Sekarang masker tuh jadi 2, harus double. Double ya sekarang. Nah, tahun depan kemungkinan 3. 3. Sekaliannya pakai kardus terus. Bisa napas. Tapi nah itu masing-masing teman-teman deh ngeyakininnya gimana untuk bertahan hidup. Teman-teman yang tahu dirinya sendiri. Yang penting kita jangan sampai nggak ngobrol. Kalau nggak ngobrol tuh kita ngobrol sama yang keram bang otak kalau nggak ngobrol tuh bang asli. Keram otak. Ntar kalau kita sering nonton di HP nih nggak secara tidak langsung ngetik situs-situs yang enak-enak kan, aduh bingung, ibaratnya tontonan udah bete nih butuh yang vulgar kan ya. Karena sesuatu yang butuh disalurkan bang.
itu dia tuh kawan-kawan. Ya gitu-gitu dah. Yaudah ya, ntar kita lanjut lagi kawan-kawan. Yang mau ikutan ngobrol aja kita, santai. Ya ini bukan mengajak, lebih pada perspektif aja. Betul, Perspektif sendiri. Perspektif Ya kita juga harus menghargai orang yang benar-benar ngawas, sugesti tinggi ya nggak apa-apa. Gitu doang. Benar-benar. Yang kalau dari gue sih ada closingan ya. Ya kayak gituan random ya. Ada yang udah pakai masker 3 kayak mau apa, mau di rumah terus nih selama pandemi lu nggak kemana-mana. Ada contoh kasus kena juga ada. Yang keluar kemana-mana mungkin nggak pakai masker atau pakai masker cuma satu. Alhamdulillah sampai sekarang nggak kena juga ada. Jadi sebenarnya pada intinya bukan ketakutan yang kita harus suges, tapi positive thinking aja, ya nggak? Ya. Positive thinking, yang penting kita jalani hidup dengan semangat tanpa ada beban-beban pikiran yang bikin kita takut, karena beban-beban itu bikin kita nggak nyaman teman-teman. Iya gitu. Jangan-jangan kalau kita beban pikiran banget, nih kopi yang bikin bukan kita sendiri nih, terus orang lain, itu tangannya bekas kena kopi tuh, ya ini nggak jadi minum. Kalau ini gue minum aja udah. Ya, Bismillah, yang penting Bismillah, kita menyadari Bismillah ya. Iman dan imun. Ya udah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.